secara sportif, oke? Oke? Ambil posisi. Sobat kuat di rumah, pemirsa, kita lihat ini adalah semifinalis kedua. Betul. Seorang binaragawan dan juga atlet gula Panco tangan. murni. Gula tangan murni. Adalah Bung Kadafi. Iya. Di sebelah kanan, ya, ini sang istri juga mendukung. Kita lihat. Bung Ati, kalau saya bilang bahwa pemirsa di rumah itu bisa menyaksikan ini, bahwa wow. Ya. Wow. Ternyata seperti itu tenaganya Bung Yulian. Ya. Bung Yulian. Posisi Laki-laki. sangat baik, Bung Yulianto. Posisinya Yulian. sangat baik. Namun tampaknya Bung Yulian. Bung Yulian. Bung Davi kalau seandainya memberikan kesempatan kepada Bung Yulianto bisa kehilangan. Wow. Ya, bisa kehilangan tampaknya kecolongan ya kalau saya lihat ya. Luar biasa. Ya. Ini motivasi buat pemirsa di Betul rumah ya. sekali, Bahwa betul. usia berapapun, ototnya seperti apapun, ternyata tidak mengurangi kemungkinan untuk kita jadi juara. Ya, kita juga tidak bisa bilang juga kalau Bung Yulianto ototnya juga sangat banyak, Bung, Betul, ya. betul, Jangan betul. salah. Tapi memang satu hal kelebihan yang dilakukan oleh Bung Yulianto di sini adalah inisiatif yang menyerang lebih awal tadi. Betul. Jadi Bung Davi sebenarnya punya kekuatan, tapi di sisi lain posisinya tidak menguntungkan. Betul, Bung Ade. Ya. Sekali lagi pemirsa, ini adalah two winning set, best of three, ya, masing-masing harus memenangkan harus memenangkan dua langsung ya. Langsung. Biar siapa yang jadi pemenangnya nanti. Ini adalah semifinalis kedua. Ya, betul. Pemirsa di rumah, yang menang dari partai ini akan masuk final ya. Betul. Antara Bung Davi apa Bung Yulianto. Ya, mendekat. cukup confident kita lihat. Ya. Wow, langsung ditarik. Ya, posisi Bung Yulianto sangat baik sekali kalau kita lihat posisinya Bung dia. Yulianto. Ya. Bung Yulianto. Luar biasa Bung Yulianto. Bung Yulianto. Ya, main yang sportif, Salman. Oke, ambil posisi. Partai semifinal kedua, Bung, saya rasa tidak akan kalah ya menariknya dengan partai semifinal pertama di sini. Secara fisik sama. Secara fisik cukup sama secara umum, tapi Once kelihatan lebih besar sedikit kalau saya lihat, lebih berat dan juga lebih tinggi. Pengalaman gimana, Bung? Kalau di atas kertas mungkin Once punya peluang lebih besar kalau di atas kertas. Tapi kembali lagi Dede tadi penampilannya sangat baik ya. Karena faktor teknis di sini juga sangat berpengaruh. Terlepas daripada dua-duanya memiliki teknik yang baik. Kita lihat. Kalau secara tenaga mungkin Once sedikit lebih besar. Mungkin ya, tapi ini cuma analisa saja. Sekali lagi pemirsa, ini adalah partai semifinal kedua kelas 75 kg ke bawah ya. Sistem pertandingannya adalah best of 3, two winning set. Kita lihat di sini. Jempol kelihatan. Kalau salah satu dari Dede dan Once di sini bisa memenangkan pertandingan dengan 2 set langsung, memberikan keuntungan ya buat bisa menghemat tenaga untuk bertanding. Betul. Tapi memang dia partai kedua. Partai kedua tentu waktu istirahatnya juga lebih dekat ke finalnya. Terus juga jangan sampai terjadi kesalahan. Tapi memang lebih kuat secara aja waktu, gitu. Cepat gitu. Iya, lebih kuat sih. Iya. Kita lihat. Ini kadang-kadang yang pertama mudah, yang kedua ini agak sulit, Bung Ade, karena Dede juga udah mempersiapkan diri. Betul. Dengan teknik pengalaman yang barusan didapat.
Ya, saya rasa Dede sebenarnya cukup baik ya. Menurut saya bagus ya. Tapi memang mungkin kali ini mungkin saya pikir mungkin Once sedikit mungkin lebih unggul. Tapi kembali lagi apapun di meja adu gulat tangan ini apapun bisa terjadi ya. Jadi Dede masih ada kesempatan untuk ini kalau seandainya bisa. Persis tadi yang dilakukan oleh Raymond juga kan ya tadi ya. Cerdik untuk memanfaatkan, dan Dede juga bisa sebenarnya mencuri ya, mengambil inisiatif yang cepat. Lebih agresif lagi. Kalau sobat kuat di rumah tahu, kadang-kadang salah satu strategi kita waktu latihan ya melakukan yang namanya shadow gerakan itu adalah melatih kekuatan kecepatan dengan membantu badan membantu supaya biar serangannya itu bisa lebih cepat. Jadi tidak hanya mengandalkan tangan ya, tapi juga badan ikut berperan. Persis seperti kayak kalau di bela diri kayak kita mau memukul, nggak hanya menggunakan tangan juga, tapi menggunakan gerakan pinggang dan badan. Iya. Ikutin wasit. Makanya kenapa perlu pemanasan yang cukup tadi ya. Apalagi kita lihat di sini kalau pemirsa tahu di studio ini suhu udaranya cukup dingin ya. Dan mereka ada di backstage kadang-kadang sebagian ada yang kadang-kadang mungkin harus tetap digerakkan biar posisinya masih tetap panas. Iya. Memang bagus bagi mereka setelah kelar selesai dari panggung. Kalau mereka di belakang panggung biasanya suka langsung pakai jaket yang tebal ya, tahan ya. Jaga suhu tubuh tetap stabil. Iya, baik iya. Kita lihat sekali lagi pemirsa. Oke. Apakah Once atau Dede kita lihat. Cepat udah selesai. Dia harus lebih cepat. Iya. Siku keluar. Satu foul. Siku keluar. Sayang sekali. Ya, situnya keluar tadi ya. Lagi. Iya. Ini yang kita bilang tadi memperpanjang. Iya. Mungkin tidak mengenakan bagi peserta, tapi menyenangkan bagi penonton. Karena penonton masih bisa melihat. Karena kembali lagi, kalau seandainya salah satu dominan dalam tenaga, penonton kadang-kadang tidak bisa menikmati sebuah pertandingan dengan lama. Kok cepet banget sih gitu ya. Ya. Ayo. Ya. Kita lihat. Iya. Masih. Ya. Berusaha menarik. Iya. Sangat kuat sekali Dede. Masih bisa bertahan. Bagus. Posisinya. Oke. Iya. Dan pemenangnya adalah Once. Main yang sportif, salaman dulu. Oke, ambil posisi. Bahu masukin. Oke. Oke, baik, ini adalah partai semifinal kedua, kita lihat. Iya. Sangat baik sekali. Luar biasa. Sutrisno. Ya. Kalau kita lihat tadi di babak sebelumnya Bung Rengki ya. Bung Rengki tadi tampilnya sangat luar biasa sekali ya. Bahkan tadi saya lihat mestinya Bung Rengki juga bisa cukup diunggulkan ya. Namun kembali lagi di sini kalau kita lihat Bung Sutrisno mungkin dengan kemudaannya. Betul. Ya. Juga kalau saya lihat dari segi berat badan juga sedikit lebih berat. Bung Sutrisno. Jadi mungkin hal itulah yang dimanfaatkan Bung Sutrisno, kita lihat. Belum. Belum. Ingat ya, dengar wasit. Ya, seperti normal ya, semuanya excited untuk langsung mau mengambil inisiatif menyerang duluan. Tentu juri tetap berusaha. Nah, tadi juri menunjukkan bahwa semuanya harus dalam posisi netral. Posisi awal, ya, Bung Ade, kita lihat, ya, sama-sama kuat, ya, posisinya sangat tidak baik bagi Bung, ya, sangat berbahaya posisinya Bung Sutrisno kalau kita lihat. Harus dipegang. Ya, luar biasa. Satu-satu. Ya, posisi. Satu sama.
Tadi Bung aku Rengki. lihat posisi Bung Sutrisno tidak nyaman Iya, sebenarnya posisi badannya. Makanya tadi juri berapa kali berusaha untuk sebagus mengingatkan mungkin. ya, Iya. terutama posisi badannya. Iya. Ya. Kembali lagi pemirsa, di sini olahraga adu gula tangan ini adalah olahraga yang keras ya, keras bukan dalam arti bahaya, tapi dalam arti punya potensi cedera yang besar apabila kita tidak menguasai teknik gerakannya. Ya, jadi dengan menguasai teknik gerakannya sebenarnya kita pun juga menang dan kalah dengan nyaman sebenarnya. Ya, Jangan sampai memaksakan posisi yang tidak nyaman buat kita. Iya. Karena kalau posisi itu tidak nyaman, biasanya hal itulah yang bisa menyebabkan cedera itu terjadi. Ya, kita lihat satu-satu ya. Ini pertama kali nih malam hari ini ya. Bisa agak membalikan keadaan. Alot ya. Cukup alot kita lihat di sini. Ya, masih masing-masing diberikan kesempatan. Recovery istirahat. sebentar. Ya. Memang pegel sih Bung Ade kalau udah seperti itu. Betul sekali. Ngilu. Mereka juga sudah cukup lelah juga ya karena sifatnya turnamen. Kan? Ya, kita lihat. Lihat Bung. Ya. Bung Re. Iya, kali ini. Apakah Bung Rengki bisa? Iya. Ya. Dan pemenangnya adalah Bung Rengki. Luar biasa Bung Rengki. Mas, Bung Rengki. Di sebelah saya dulu, sebelah sini Mas. Sayang sekali tadi di babak pertama, di ronde pertama tadi sudah bisa mengalahkan ya Mas ya. Tadi kenapa Mas untuk ronde kedua dan ketiganya bisa Kalah power. Gak apa-apa ya Mas ya. Gak apa-apa, nanti berlatih lagi dan akan menang di pertandingan selanjutnya ya. Lebih berlatih lagi. Jadi pas awal itu saya main top roll speed, jadi itu dapat. Tahap kedua strategi saya salah, aturan tetap main top roll, akhirnya saya main hook. Ronde ketiganya saya udah merasa ngilu, ya akhirnya kita kalah. Itu benar-benar yang paling saya sesalin. Saya ucapkan selamat kepada Pak Rengki, udah masuk final, berarti dia termasuk hebat dibandingin saya. Rupanya di semifinal yang kedua ini nggak kalah seru dengan yang pertama tadi. Antara Ari dan Gary. Menurut Bung Ade seperti apa mereka? Ya, mereka tampil di semifinal ini dengan sangat meyakinkan. Kembali lagi keunggulannya dari Gary saya rasa tinggi badannya dan juga tentu usianya yang lebih muda. Mungkin punya tenaga yang besar. Dari Ari saya rasa mungkin dari pengalamannya juga dan juga kalau saya lihat mungkin meskipun tubuhnya lebih rendah tapi secara tenaga kalau saya lihat ototnya sangat banyak. Jadi saya pikir keduanya punya chance yang sangat besar. Oke, mereka berdua udah siap di arena. Silakan Bung Wasit. Maju. Mainnya sportif, oke? Salaman. Semifinal kedua, pemirsa kita lihat. Ya, secara otot saya lihat Bung Ari cukup besar ya. Iya, betul. Apakah Bung Ari bisa menggunakan kekuatannya yang lebih? Di sisi lain Bung Gary lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Muda. Ya, kalau lebih tinggi itu Agung enak. Sebenarnya untuk mengambil inisiatif lebih awal untuk langsung mengunci posisinya sebenarnya lebih nyaman ya. Tapi kembali lagi kadang-kadang balik lagi adu kuat, adu tenaga. Belum. Siap. Asik. Go. Wow. Tenaganya besar ya. Ya, Bung Ari keluar sebagai pemenang. Ya, kalau pemirsa lihat di sini sekali lagi memang tenaga Bung Ari cukup kalau kita lihat cukup ekstra ya. Artinya
memungkinkan. Saya rasa tidak ada salah sama sekali Betul, dari betul, strategi Gary. betul, Saya pikir betul. ya, dia sudah menggunakan posisinya yang baik. Yang baik. Dia juga berusaha untuk mengambil inisiatif untuk menyerang lebih awal, tapi memang powernya sangat. Nah, akhirnya Bung Ari yang lolos ke babak final. Mas Gary, aduh pendukungnya banyak sekali tapi nggak apa-apa ya Mas ya, perjalanan masih panjang. Saya mau nanya kenapa tadi bisa kalah Mas? Senior lebih kuat. Biar lebih kuat ya tadi. Semangatin dong. Ini yang belakang-belakang nih, tadi semangat supporternya. Nggak apa-apa, Mas Gary masih muda, perjalanan masih panjang, latihan lagi. Semoga kesempatan berikutnya akan menang ya. Silakan, terima kasih banyak. Saya melawan Mas Ari itu menggunakan teknik hook. Teknik hook di mana kita membengkokkan pergelangan tangan kita, tangan kita dan pergelangan tangan lawan. Situ teknik yang saya gunakan. Tapi karena tangan beliau begitu keras, jadi itu kebalik. Pas ronde kedua udah nggak ada ini, karena sebenarnya tenaga sudah habis, sudah kram. Jadi saya kalah. Mas Ari, semoga menang di final nanti. Aduh kuat, pasti kuat.